Salam sejahtera bagi kita sekalian. Senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam program ini. Dan hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang keenam. Masih tentang ucapan bahagia, khotbah di bukit. Pengajaran yang disampaikan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal yang kelima. Kita sudah membahas yang bagian pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang empunya kerajaan surga. Kemudian ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Lalu berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dan hari ini kita akan membahas ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Apa maksudnya? Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, kalau kita mengamati bagian ini, kita perlu berhati-hati, karena ada kata kebenaran di situ. Di dalam Alkitab kita menemukan kata kebenaran kadang-kadang dipakai untuk menerjemahkan truth, yaitu kebenaran, aletheia, tapi juga kebenaran, yaitu satu pembenaran atau dibenarkan. Kata yang dipakai dalam bahasa Yunani adalah dikaios. Nah, coba kita periksa lagi ayatnya perlahan-lahan. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Siapakah mereka? Apakah ada orang yang lapar dan haus akan kebenaran? Lapar dan haus akan hiburan, lapar dan haus akan kebutuhan jasmani. Kita sudah hampir, kita semua mengalaminya setiap hari. Tapi haus dan lapar akan kebenaran. Artinya dia bukan sekedar menyadari, tetapi di dalam dirinya juga ada suatu kerinduan. Di dalam dirinya ada satu kehausan, kelaparan yang sangat akan kebenaran. Artinya orang ini bukan orang yang biasa-biasa. Orang ini adalah orang yang betul-betul mencari untuk dibenarkan, mencari kebenaran. Nah, sekali lagi, kata kebenaran yang dipakai di sini bukan kebenaran dalam arti firman Tuhan. Nah, mungkin kita pernah mendengar atau kita pernah memahami ayat ini, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, sebab mereka akan dipuaskan. Artinya berbahagialah orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan, sebab mereka akan dipuaskan. Ya, boleh-boleh saja sih, tetapi arti ayat ini bukan itu. Artinya, nah coba saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu, apa yang seringkali saya lakukan pada waktu saya menemukan ayat-ayat seperti ini. Perhatikan baik-baik di layar Bapak Ibu. Ini adalah bagian yang saya gunakan. Saya pergi ke www.blueletterbible.org. Bisa dibaca ya, www.blueletterbible.org. Blue biru, letter surat, Bible Alkitab.org, organization.org. Nah, silakan diklik di situ. Nah, kita akan melihat. Nah, kemudian di sini di bagian atas ada kotak yang bisa diisi ayat kitab dan ayatnya, ditulis saja. Ini bahasa Inggris ya, jadi yang dipakai Matthew, jangan Matius, nggak ketemu. Matthew 5 gitu saja. Lalu versinya apa? Boleh King James Version di sini, Bapak Ibu bisa pilih. Ada New King James Version, New International Version, ya New Revised Standard Version dan sebagainya. Ya, jangan keliru, jangan cari New World Translation, itu punyanya Saksi Yehova. Kemarin saya dapat telepon, ada orang yang mau ngajak, katanya ingin membagikan firman Tuhan, berdiskusi firman Tuhan. Saya pikir wah luar biasa ini, ada orang Kristen yang luar biasa. Saya tanya-tanya,
Saya tanya, kamu pakai Alkitab, baca Alkitab? Iya. Alkitabmu apa? NWT katanya. New World Translation. Saya sudah tahu. Ini saksi Yehova ini. Ya. Ya, saya tanya, do you believe in Jesus Christ? Ya. Yeah, I do, dia bilang gitu. So, Jesus Christ as what? Yesus Kristus sebagai apa? Ya, Jesus Christ is Jesus Christ, you know. Do you believe that Jesus Christ is God? Saya bilang gitu. Oh, no. He is the Son of God. He is not God. Nah, saya bilang sih, you have a problem. Ya, jadi terjemahan di sini silahkan Anda pilih apa saja, sama saja. Saya pakai aja King James Version ya. Nah, setelah klik di situ, Bapak Ibu dibawa kepada Matius 5 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada macam-macam, ada tafsiran, ada yang lain-lain. Tapi saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu, ini kata yang dipakai itu apa? Kita klik tool di situ. Nah, muncul ini huruf-huruf keriting ini. Ini huruf-huruf bahasa Yunani. Ya, makarioi, hoi, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Coba kita cari kata kebenaran. After righteousness dipakai kata, nah, perhatikan di sini Bapak Ibu, kata yang dipakai adalah dikaiosune, bukan kebenaran. Kalau di Yohanes pasal 14, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kata yang dipakai bukan dikaiosune untuk kebenaran. Kata yang dipakai di Yohanes 14 ayat 6 adalah aletheia. Silakan nanti dicek lagi. Kemudian Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran. Kata yang dipakai juga aletheia. Jadi kebenaran di situ maksudnya truth dalam bahasa Inggris, bukan righteousness. Nah, kemudian coba kita lihat apa maksudnya berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, sebab mereka akan dipuaskan. Nah, coba kita klik di sini. Ya, ini dari kamus Strong. Kamus boleh katakan kamus bahasa Yunani. Di kaiosune artinya apa? Nah, kita bisa dapat artinya di sini. In broad sense, state of him who is as he ought to be, righteousness, the condition acceptable to God. Jadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran adalah orang yang rindu, orang yang kepingin hidupnya itu dibenarkan oleh Tuhan. Nah, kemudian ada penjelasannya di sini, the doctrine concerning the way in which man may attain a state of approve of God. Nah, bisa dijelaskan, ini adalah doktrin yang menjelaskan tentang cara bagaimana seseorang mendapatkan perkenanan Tuhan. Integrity, virtue, purity of life, rightness, correctness of thinking, feeling, and acting. In narrower sense, di dalam arti yang lebih sederhana, kata dikaiosune ini artinya adalah justice or the virtue which gives each his due. Ya, tidak usah pusing dengan bagian itu. Kita coba lari lagi kepada scroll ke bawah saja, Bapak Ibu. Coba main-main ini ya, Bapak Ibu. Coba www.blueletterbible.org. Bagus sekali, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu akan temukan nanti Matius 5 ayat 6. Ini kata dikaiosune dipakai di sini. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, sebab mereka akan dipuaskan. Lalu artinya apa? Nah, kita terus lagi. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau di Bapak Ibu pakai website ini, atau pakai Strong Concordance, konkordansi dari Strong, namanya Strong ya. Bapak Ibu kan temukan kata kebenaran dalam arti dikaiosune itu dipakai di mana saja. Nah, nanti kalau kita terus membaca, kita akan temukan artinya apa. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan. Oh, artinya begini. Jadi, jangan begini Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, sebab mereka akan dipuaskan. Wah, artinya apa ya? Lalu kita coba-coba, wah ini artinya, coba kita dengar orang yang sudah pernah pergi ke surga. Coba dia bilang apa? Bukan begitu. Coba saya mengajarkan kepada kita cara yang mudah untuk kita memahami firman Tuhan. Supaya kita sekali lagi, penyesatan akan semakin banyak, akan semakin bertambah. Kalau kita tidak diperlengkapi dengan kemampuan untuk
memahami dan menafsirkan Alkitab secara mandiri, maka kita akan gampang jatuh ke dalam pengajaran-pengajaran yang sesat, guru-guru palsu, guru-guru sesat. Nah, guru-guru palsu tidak harus pakai topeng yang menakutkan, gambar setan, bukan. Kadang-kadang dia adalah orang-orang yang sering nongol di YouTube, sering nongol di internet, tetapi pengajarannya, cara dia menafsirkan tidak seperti apa yang dikatakan Alkitab, seperti yang saya sedang bergumul karena selalu ditelepon ya, ada satu yayasan namanya Good News Mission ya, selalu menawarkan ada banyak hal, seminar gratis, dikasih makan dan sebagainya ya. Nah, kelompok ini mengajarkan bahwa sebetulnya kita tidak perlu bertobat, kita tidak perlu minta ampun dosa. Sebab kalau kita terus minta ampun dosa, artinya kita masih berdosa. Jadi Kristus itu sudah mati untuk dosa kita. Kita tidak harus mengaku dosa lagi, nggak harus. Ya, nah yang terjadi waktu Anda sombong, Anda mencuri, Anda membunuh, itu bukan dosa, itu kriminal katanya. Wah ini kacau nggak karu-karuan. Tapi pengikutnya banyak sekali, saudara. Jadi hati-hati ya. Orang yang pengikutnya banyak belum tentu betul. Ya, saya sudah jelaskan di dalam khotbah tadi pagi di ibadah online. Nah, coba kita teruskan lagi. Terus Matius, Lukas, Yohanes, semuanya ada ya. Righteousness, dikaiosune, dikaiosune, dikaiosune. Nah, kemudian kita sampai kepada Roma pasal 3 ayat 21, 22 sampai 25. Nah, ini kata yang dipakai dikaiosune memberitahu kepada kita artinya apa. Nah, saya akan baca dalam bahasa Indonesia supaya mudah. Roma 3 ayat 21 hingga ayat 25. Ini artinya, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi orang-orang tadi yang mencari-cari cara bagaimana supaya dibenarkan di hadapan Allah, Yesus datang memberikan jawaban kepada kita. Yesus datang memberikan kepuasan, memberikan jawaban yang jelas. Terus kita baca. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini menjawab apa yang selama ini diajarkan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menekankan secara keras. Mereka percaya bahwa mereka dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi di sini Paulus yang dulunya adalah tokoh Yahudi, bertobat, percaya kepada Yesus Kristus, dipakai Tuhan untuk menjelaskan kepada kita ayat 24 yang oleh karena kasih karunia telah dibenarkan, dikaios dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, sebab mereka akan dipuaskan. Siapa yang memuaskan? Inilah dibenarkan oleh karena penebusan Yesus. Jadi Yesus sedang menjelaskan apa yang sedang akan terjadi dalam hidupnya pada waktu nanti dia harus menderita aniaya, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Dan pada akhirnya dia bangkit kembali. Dia menebus Anda dan saya dari segala dosa dan pelanggaran kita. Inilah yang namanya pembenaran di dalam Kristus. Nah, apa sih bedanya perbuatan baik apa? Apa fungsi perbuatan baik antara yang diajarkan Alkitab dan yang dilakukan manusia? Manusia banyak melakukan perbuatan baik supaya dibenarkan. Saya amal, saya berbuat baik, saya melakukan ini, saya melakukan perintah agama ini, itu, supaya saya diselamatkan. Tetapi Alkitab mengajarkan Yesus Kristus telah mati dan menebus Anda dari segala dosa dan pelanggaran, sehingga dia adalah
pembenar, dia adalah kebenaran yang dinyatakan kepada kita, sehingga Anda dan saya dengan menerima kasih karunia-Nya, dengan percaya mengikut Dia, kita dibenarkan. Nah, kemudian ayat yang ke-25. Kristus Yesus yang telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah melakukan segala sesuatu untuk supaya Anda itu diselamatkan, melakukan perbuatan baik supaya diselamatkan, ibadah supaya diselamatkan, ke gereja supaya diselamatkan, ikut perjamuan supaya diselamatkan, ikut pengurapan supaya diselamatkan. Bukan. Anda dan saya diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Tadi Roma 3, 23, 24. Yang diberikan cuma-cuma, yang olehnya Anda dan saya dibenarkan. Jangan pernah mencari kebenaran di luar Tuhan Yesus, karena tidak ada kebenaran di luar Tuhan Yesus. Sekali lagi, agama tidak membuat Anda dibenarkan. Anda bisa beragama apa saja, Anda bisa pindah-pindah dari satu agama ke agama yang lain, tetapi tidak membuat Anda dibenarkan. Anda hanya diajar berbuat baik. Anda diajar untuk melakukan kebaikan, tetapi tidak dibenarkan. Karena dibenarkan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, sebab mereka akan dipuaskan. Kalau hari ini Anda di antara kita yang masih mencari-cari, bagaimana supaya saya bisa dibenarkan, bagaimana supaya saya bisa diterima oleh Tuhan, hanya satu, izinkan engkau dibenarkan melalui karya penebusan Kristus. Nah, sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, maka Anda dan saya dipanggil untuk hidup benar. Ya, jangan ngaco, jangan hidup sembarangan, jangan melawan aturan, jangan hidup dengan tidak sopan, hidup di dalam kekudusan, hidup benar, melakukan kebaikan, bukan, sekali lagi, bukan supaya dibenarkan, tapi sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan. Anda dan saya adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, dan kita dipanggil untuk hidup di dalam kebenaran. Tuhan memberkati kita, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, ajarkan kami, tolong kami untuk hidup sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan. Supaya kami hidup di dalam kebenaran dan mengikuti kebenaran. Bukan hidup menurut dunia, bukan hidup seperti dunia. Tuhan bukan hidup sekedar cari untung, bukan hidup sekedar dapat hadiah, dapat uang, dapat ini dan itu, walaupun caranya salah, tapi ajarkan kami hidup untuk kebenaran, oleh kebenaran, dan hidup di dalam kebenaran. Terpujilah Engkau kekal selamanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian dan sampai berjumpa lagi.